warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallama tasliman mazida. Amma ba'd. Sahabat Fatayat, dimanapun Anda berada, rahimakum. Tiada untaian kata yang patut kita ungkapkan sebagai manifestasi syukur kita kehadirat ilahi Rabbi selain alhamdulillahi Rabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk hadir di bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, dan penuh maghfirah ini, yakni syahrul Ramadan. Untuk itu, sudah sepantasnya kita gunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu tahun depan kita akan jumpa lagi dengan bulan yang penuh rahmat. Marilah kita isi dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Seperti puasa, sholat sunnah, sedekah, dan tadarus Al-Quran. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat khilati wadrikni ya Rasulullah. Semoga senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan, selalu kita rindukan ila yaumil qiyamah. Sahabat Fatayat yang berbahagia, dewasa ini kita sering melihat orang-orang di sekitar kita mulai meninggalkan Al-Quran. Mereka lebih betah berlama-lama dengan gadget. Bahkan anak-anak di sekitar kita lebih senang bermain HP, nongkrong di kafe daripada belajar membaca Al-Quran. Untuk itu, peran kita sebagai seorang ibu, marilah kita tanamkan rasa cinta Al-Quran kepada putra-putri kita. Marilah kita pahamkan kepada mereka bahwa Al-Quran merupakan pedoman dan pegangan dalam mengarungi lautan kehidupan yang fana. Jangan sampai putra-putri kita lebih senang bermain TikTok, nonton YouTube, IG, FB, dan sebagainya, dan melalaikan Al-Quran. Sahabat Fatayat rahimakumullah, Al-Quran mengungkapkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi sahabat, menurut ulama ahli tafsir, adanya perintah untuk menyimak Al-Quran berarti adanya perintah untuk membaca Al-Quran. Jika mendengarkan saja sudah mengundang rahmat, apalagi jika kita membaca. Sahabat Fatayat rahimakumullah, ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Al-Quran merupakan kitab teristimewa di antara kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran mampu menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi berikut ini. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran mampu menjadi penolong pada hari kiamat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, membaca Al-Quran merupakan sebaik-baik ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku dalam membaca Al-Quran. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat. Jadi sahabat, di samping kita belajar Al-Quran,
Jika kita mau mengajarkan apa yang kita dapat dari belajar Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan akan menjadi amal jariah kelak ketika kita telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keempat yakni mendapatkan kesempurnaan pahala sebagaimana surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Sahabat Fatayat yang berbahagia, di samping keutamaan yang telah saya sebutkan di atas, masih banyak keutamaan yang lain. Untuk itu, marilah kita sama-sama berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran jika ada waktu luang. Sahabat, Al-Quran bagaikan cahaya yang selalu menyinari. Cahayanya dibutuhkan setiap orang untuk menyinari jalannya dalam mengarungi lautan kehidupan. Syafaatnya bagaikan air yang sejuk yang bisa menenangkan jiwa. Siapapun yang meneguk air cawan dari Al-Quran, maka ia layak mendapatkan keutamaan. Sahabat, mumpung ini masih bulan Ramadan, marilah kita isi hari-hari kita dengan banyak membaca Al-Quran. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa beristiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.